Kita lihat dulu di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 kita lihat. Saya akan bawa kita lihat yang terjemahan The Passion Translation-nya karena ayat ini lebih dekat menjelaskan tentang tema yang kita miliki pada hari ini ya saudara, pada 2 bulan ke depan. Ayatnya dikatakan, kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, semua otoritas ya, kalau dalam bahasa terjemahan baru dikatakan segala kuasa ya. Semua otoritas di alam semesta ini sudah diberikan kepadaku. Sekarang pergilah di dalam otoritasku dan jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk setia mengikuti semua yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan jangan pernah lupa bahwa aku menyertaimu setiap hari, bahkan sampai akhir zaman. Saudara-saudara, 2 bulan ke depan kita akan belajar tentang kebangkitan otoritas. Kebangkitan otoritas. Ayatnya di mana? Ini ayat kita Matius 28, 18 sampai 20 saudara. Dan ayat ini sedang berbicara, Tuhan Yesus sedang mendeklarasikan bahwa otoritas yang tadinya manusia berikan kepada iblis ya, berikan karena percaya kebohongan ya saudara. Ada mempercayai kebohongan yang diberitakan oleh ular sehingga dia memberikan otoritas itu dia kasih ya, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Manusia terputus hubungannya dengan Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mati, dia bangkit saudara, dengan satu tujuan. Satu tujuannya adalah gini, mengambil alih otoritas yang telah diberikan manusia itu kepada musuh. Dia ambil alih otoritas itu. Sehingga sebelum dia naik ke surga, dia memberitahu kepada murid-muridnya bahwa semua otoritas di alam semesta ini sekarang sudah diberikan kembali kepadaku. Aku memilikinya dan gak berhenti sampai di situ saudara. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena setelah itu dia berkata, sekarang pergilah di dalam otoritasku. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk setia mengikuti yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara, belum lama ini kita melihat pergantian pemerintahan ya saudara ya. Dari presiden terpilih yang sudah saat ini memerintah bagi kita ya saudara ya. Dan ada menteri-menteri yang ditunjuk saudara. Saudara, orang-orang itu sebelumnya mereka adalah orang-orang yang biasa. Sampai akhirnya mereka diberikan sebuah tugas, mereka diberikan sebuah mandat oleh rakyat Indonesia sehingga hari ini mereka diberikan otoritas untuk mereka memerintah. Kita mulai lihat ada perubahan-perubahan yang dilakukan, menteri-menteri mulai buat keputusan-keputusan yang baru, ya, mulai buat aturan-aturan yang baru, dan kita akan melihat pergantian sistem saudara ya di dalam hari-hari ke depan ini dalam pemerintahan yang baru. Orang-orang yang ada di pemerintahan dan terutama Bapak Presiden kita, kenapa mereka bisa mengubah semuanya saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan otoritas, orang-orang yang diberikan tugas. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Jadi otoritas yang sah, sama-sama katakan sah. Oke. Kita ini nanti kita ambil perjamuan kudus supaya kita ingat kita ini anak sah. Amin. Bukan anak yang gak sah ya saudara, saudara itu sah. Dan kita sah bukan hanya jadi anak sah, kita diberikan tugas ya, diberikan kepada
masyarakat yang lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Jadi tugas, kenapa diberikan otoritas? Karena kita punya fungsi, kita punya penugasan. Ya. Selanjutnya saya tulis di sini saudara bahwa otoritas itu datang dari sebuah penugasan. Kenapa kita punya otoritas hari ini? Datang dari sebuah penugasan. Sedangkan kuasa datang dari sebuah hubungan. Jadi kalau kita semuanya pada siang hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita diberikan tugas oleh Tuhan, berarti kita memiliki otoritas saudara, sah. Makanya firman Tuhan mengatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kenapa enggak? Apa yang kamu ikat di surga terikat di bumi. Apa yang kamu lepaskan di surga terlepas di bumi. Enggak gitu saudara. Bumi dulu baru surga. Kenapa? Ini sedang menjelaskan tentang otoritas. Anak yang hilang ketika dia pulang ke rumah bapaknya, dia dikasih yang namanya cincin saudara. Cincin, apa arti cincin? Cincin adalah dia dapat berbisnis ya dengan atas nama bapaknya. Dan dia bisa membuat keputusan, membuat pilihan-pilihan. Dia bisa memerintah dengan cincin itu saudara. Dan ketika kita jadi anak-anak Tuhan hari ini, kita bukan hanya jadi anak Tuhan untuk supaya kita jadi orang Kristen saudara. Tapi kita punya sebuah tugas. Tadi pagi saya bahas bahwa terkadang dalam hidup ini siapa saudara yang merasa capek. Siapa saudara yang merasa berat, siapa saudara yang mungkin merasa, aduh tugasnya kok berat banget. Kok hidup begini banget ya gitu misalnya. Kok harus seperti ini ya gitu. Saudara pernah ada tanda tanya itu? Kabar baiknya tema 2 bulan ini saudara. Semua tugas yang datang dalam kehidupanmu itu tidak ada yang kebetulan. Ada surga yang akan membackup, akan membantu saudara, menolong saudara, memampukan saudara. Dalam setiap tugas yang hari ini Tuhan percayakan. Kita seringkali berkata, tadi pagi saya katakan, kita seringkali berkata, Tuhan, kalau Tuhan ada kenapa keadaannya seperti ini? Ya Gideon bilang seperti itu. Musa juga bilang, Tuhan kan ada orang lain lebih kompeten, orang lain kriterianya kayaknya lebih masuk gitu. Saudara kita punya banyak pikiran yang seperti Tuhan. Tapi hari ini ketika kita mau berkata ya kepada Tuhan, saudara ya yang saudara dan saya punya untuk Tuhan hari ini itu sangat penting. Bukan karena kita bisa melakukannya, bukan karena kita punya kemampuannya, bukan karena kita hebat saudara. Ya, tapi karena kita tahu bahwa ada otoritas yang menyertai setiap penugasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi untuk bapak-bapak hari ini, suami-suami hari ini, bapak-bapak diberikan otoritas Tuhan. Untuk kuat menjadi seorang imam dalam rumah tangga. Ibu-ibu diberikan otoritas Tuhan untuk kuat menjadi penolong di dalam rumah tangga. Siapa lagi setiap kita? Karyawan, kita boleh katakan saya ini Pak, saya tugas saya ini, tugas saya. Saudara bukan karena kemampuan kita, tapi tugas. Dan tugas ini terkadang gak bisa dijelasin saudara. Tidak bisa dijelaskan kenapa saya. Dulu saya itu ikut retret gitu ya saudara. Saya kan dari dulu di gereja gitu ya. Jadi anak gereja banget gitu ya saudara. Nah retret zaman dulu itu judulnya It's Me, Use Me gitu ya. Jadi Yesaya 6 gitu ya saudara. Dibilang Yesaya bilang ini aku utuslah aku gitu saudara. Tapi kita buat bercanda-bercandaan ya. Anak-anak muda zaman itu adalah ini aku utuslah dia gitu. Benar gak saudara? Kita kan kadang-kadang gitu ya. Kalau ditanya siapa yang mau dipulihkan Tuhan? Ini aku Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Ini aku Tuhan gitu. Siapa yang hari ini mau mendapatkan berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Kita semangat bilang ini aku Tuhan. Tapi kan setelah itu disusuli saudara dengan siapa yang mau pergi buat aku. Benar gak? Baru kita bilang ini aku.
Dia aja kayaknya Tuhan. Nggak usah jauh-jauh saudara. Siapa yang di sini kalau disuruh doa, ngoper ke temannya di kiri dan kanan. Dia aja, jangan saya. Iya nggak saudara? Ya, coba kesaksian dong. Waduh apalagi kesaksian ya, doa aja kita oper kiri kanan. Coba kesaksian dong. Dia aja. Dia kayaknya dulu sekolah Alkitab deh gitu misalnya. Di bawah-bawah gitu. Dia tuh guru sekolah minggu, pastor gitu. Saudara kita gampang untuk ini aku tapi kayaknya aku gak siap Tuhan. Ya, sama seperti yang di Alkitab tuh semua contohnya kayak gitu saudara. Musa, Gideon, mereka semua punya latar belakang yang sama. Yang membuat mereka hari itu bilang ini, Tuhan jangan aku, dia aja ya. Saudara hari ini aku, utuslah aku. Tuhan kasih tugas, gak iseng-iseng saudara. Tuhan kasih tugas untuk sebuah maksud, untuk sebuah rancangannya yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar khusus untuk ibadah yang kedua ini kita mau belajar diperlukan sebuah kebangkitan ya untuk kita tadi mengambil atau kita mengaktifkan, kita memakai otoritas yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tahun ini kita belajar tentang kebangkitan. Saudara, kebangkitan itu kapan ada kebangkitan? Ya ketika ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Jadi diperlukan sebuah kebangkitan untuk hari ini kita menyadari otoritas yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar tentang, saya mau kita melihat media mungkin bisa bantu saya tampilkan. Nah, hari ketiga. Wow, apa ini hari ketiga? Saya juga tadinya tidak terpikir sampai di sini ya saudara. Sampai beberapa minggu ini gitu ya saudara. Ini kata-kata ini seperti datang berulang-ulang dalam kehidupan saya. Saya percaya saudara, setiap kata di dalam Alkitab ditulis itu tidak ada yang kebetulan. Amin. Setiap kata yang ditulis Alkitab itu dengan maksud yang ilahi, dengan maksud yang sempurna. Dan saudara, hari ketiga di dalam Alkitab itu selalu berarti tentang kebangkitan. Kita tahu ayatnya ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Amin. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan dalam Lukas 24 ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Dan karena ada hari yang ketiga, saudara dan saya hari ini, ya pengiringan kita kepada Tuhan dikatakan tidak sia-sia. Kalau tidak ada kebangkitan, maka kata Paulus, semuanya sia-sia. Tapi karena ada kebangkitan hari ini, apa yang kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita ikuti, itu tidak sia-sia saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak berhenti di tempat kematian, sama seperti semua manusia berhenti di tempat kematian. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ada apa dengan hari yang ketiga ya saudara? Kita lihat pelan-pelan. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang menceritakan tentang hari ketiga. Pada hari ketiga ada terjadi penciptaan, ya dalam hari penciptaan, hari yang ketiga. Dalam Kejadian 1 ayat 11 dan 12 dikatakan berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari yang ketiga dicatat di awal Alkitab dikatakan Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan. Kemudian hari yang ketiga juga kalau kita lihat, hari yang ketiga ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak,
ya saudara. Pagi-pagi benar dikatakan dia mempersiapkan semuanya dan dia bawa Ishak, dia jalan ya meresponi Tuhan. Dan dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat yang keempat dikatakan ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi pada hari ketiga Alkitab menulis bahwa setelah Abraham melakukan perjalanan yang panjang untuk mempersembahkan anak, saudara tahu nggak apa yang ada di hatinya Abraham ketika mempersembahkan anak? Bisa bayangin nggak apa yang ada di hatinya dia? Waduh, itu nggak karu-karuan gitu saudara. Benar nggak? Mempersembahin anak yang dia udah tunggu 100 tahun. Itu hatinya mungkin di sini nggak tenang gitu ya saudara. Tapi gini saudara, di hari yang ketiga, apakah dia lihat jawaban? Tidak. Di hari yang ketiga dia malah melihat tempat yang Tuhan suruh mempersembahkan anaknya itu dari jauh. Oke, kita simpan aja dulu ya saudara, itu di hari yang ketiga. Ya, hari ketiga juga dalam Alkitab ditulis ada vonis untuk juru minuman dan juru rotinya Fir'aun. Ingat ketika hari itu Yusuf menafsirkan mimpi, ya vonisnya terjadi di kapan? Vonisnya terjadi di hari yang ketiga. Ya, hari ketiga, hari itu Tuhan turun di atas gunung Sinai, ya, di depan mata bangsa Israel, menampakkan dirinya kepada bangsa Israel di hari yang ketiga. Ya, Tuhan menunjukkan, jadi kan tadinya bangsa Israel hanya ikutin Musa aja, ya saudara. Hari itu Tuhan ingin berkenalan gitu ya saudara ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikut dia, ikut Musa saja, tapi hari itu Tuhan mau menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang ada bagi bangsa Israel. Dan hari itu ya seru ya saudara. Kenapa seru? Kalau kita nanti lihat Keluaran 19, saya bacakan ya saudara, Keluaran 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya di dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Saudara, kejadiannya hari itu spektakuler. Tuhan mau ketemu, bukan kenalan hari ini seperti kita kenalan sama orang ya saudara ya. Ternyata begitu mau kenalan sama Tuhan yang muncul guruh, kilat, awan padat ya, gemetar, gunung-gunung bergoyang saudara. Pengalaman yang mungkin hari ini tidak terulang lagi gitu ya saudara. Wow, itu kalau dibikin film makanya kayaknya seru banget itu. Itu hari ketiga ketika Tuhan mau ketemu dengan bangsa Israel. Pada hari ketiga dalam perjanjian baru juga ditulis dengan jelas. Pada hari yang ketiga Yesus diundang ke perkawinan yang ada di Kana. Ya, kemudian kita tahu tadi kita sudah baca pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan ada banyak hal tentang hari yang ketiga, hari yang ketiga, hari yang ketiga. Saudara, saya percaya bahwa ini lebih daripada hanya sekedar mungkin istilah gitu ya saudara ya. Hari yang ketiga, karena memang Tuhan mau mengerjakan sesuatu ya yang bentuknya seperti hari yang ketiga ini. Saudara dan saya hari ini ya untuk sebuah kebangkitan otoritas kita harus siap ketika Tuhan membawa kita berada di hari yang ketiga ini. Amin. Media boleh bantu tadi tampilkan lagi slide-nya. Sebelum kita baca lebih lanjut, saya mau kita lihat
di dalam Hosea. Ayat 2 dan ayat 3. Hosea 6 ayat 2 dan ayat 3. Oke, kita baca Hosea 6 ayat 2 dan ayat 3. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, panggilan untuk mengenal Tuhan. Tapi di sini ada satu nubuatan yang berkatakan bahwa sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Kenapa hari yang ketiga ini penting? Dan saya percaya gini saudara, mungkin bahasa zaman dulu ini bahasa yang profetik gitu ya saudara. Artinya bahasa yang kenabian. Kenapa? Karena ini ditulis di kitab nabi, yaitu Nabi Hosea gitu ya. Artinya saudara dan saya dalam hidup ini kita harus mengalami momen, kita harus mengalami season dalam kehidupan kita, musim hari ketiga ini. Karena Alkitab menuliskan bahwa sesudah 2 hari, hari yang ketiga Tuhan akan membangkitkan kita. Siapkah kita hari ini kalau Tuhan mau membangkitkan kehidupan kita, sesudah 2 hari kita akan bertemu dengan hari yang ketiga. Sesudah tadi Abraham berjalan 2 hari, pada hari yang ketiga. Saudara, pada hari yang ketiga. Setiap kita akan Tuhan bawa di musim, di waktu hari ketiga ini. Ya, ini bahasa mungkin bahasa kiasan ya saudara ya. Tapi setelah kita melewati semuanya dalam hidup ini, bersiaplah saudara dan saya untuk sebuah momen kebangkitan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kehidupan saudara tidak berhenti di masalah saudara. Kehidupan saudara tidak berhenti di cerita-cerita yang mungkin hari ini saudara belum mengerti. Kehidupanmu hari ini akan menjadi cerita kebangkitan. Dan ini terjadi karena gini, hidup kita ada di dalam penugasan. Jadi kalau tadi pagi saya membahas mengapa kita menerima tugas dari Tuhan ya. Kita mencoba menjelaskan kenapa tugas itu saya terima. Hari ini di ibadah yang kedua ini kita mau belajar bagaimana kehidupan kita ketika menerima penugasan dari Tuhan. Bagaimana apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita hari ini ketika kita ada di dalam tugas yang Tuhan berikan. Supaya kita nggak abu-abu, saudara. Supaya kita nggak bingung. Amin. Siap belajar? Ya, sedikit aja ya saudara kita belajar pada siang hari ini. Nah, kita lihat poin yang pertama saudara. Hidup di dalam panggilan Tuhan, di dalam penugasan yang Tuhan berikan hari ini, ya, membuat kita yang pertama adalah Tuhan mau kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam kehidupanmu. Saudara percaya saudara hidup dalam tugas yang Tuhan berikan? Amin. Masalahnya nih ya, kalau kita terima tugas dari Tuhan, kita kan harus siap-siap aja gitu kan saudara, gitu ya. Siap gitu. Kadang-kadang kita siap tuh belum mengerti gitu loh saudara, benar nggak? Ada yang di sini siap karena sudah mengerti? Namanya tentara, pokoknya pertama siap aja dulu. Mau disuruhnya nanti repot, ribet, awalnya harus siap laksanakan, siap gitu ya saudara. Nah, karena di dalam tugas ini kita
sedang melewati sebuah perjalanan yang tadi terkadang kita tidak mengerti gitu. Dan tadi mungkin di awal saya bilang gini, tugas ini kok kayaknya berat banget ya Tuhan. Kayaknya hidup ini kok susah banget ya. Kayaknya masalah kok gini banget. Kayaknya orang kok jahat banget gitu. Saudara, yang pertama ya, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu sekalipun hari ini saudara tidak melihatnya. Tadi dikatakan pada hari yang ketiga, Tuhan menumbuhkan apa? Biji-biji itu saudara ya, dari pohon-pohonan, tunas-tunas yang baru, amin. Masalahnya gini saudara, yang tumbuh itu gak langsung kelihatan. Saya pernah dulu bahas ya, pendeta Miles Monroe dia bilang, Kejadian 2 itu ditulis ya saudara, ternyata tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan ini belum muncul saudara. Kenapa? Karena ditulis jelas, karena Tuhan menahan hujan. Sampai dia melepaskan hujan, baru tumbuhlah dari tanah tumbuh-tumbuhan itu. Artinya waktu Tuhan ciptain ini, kelihatan gak saudara? Hari ini percayakah kita bahwa melewati semuanya, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam kehidupanmu? Masalahnya kita gak bisa lihat saudara. Makanya kan dalam Yesaya dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Ia sedang membuat jalan di padang gurun. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya karena memang gak tahu. Dan ayat itu dibuka dengan kata-kata gini, lihat. Saudara, kenapa dibuka dengan kata-kata lihat? Karena gak kelihatan saudara. Ayo bilang kiri kanannya, lihat. Gak kelihatan masalahnya. Yang ditumbuhin Tuhan itu gak kelihatan. Yang kelihatan kayaknya tanah kering, tanah gersang gitu ya saudara ya. Mana katanya Tuhan tumbuhin tunas-tunas muda. Katanya Tuhan menumbuhkan janji-janjinya dalam kehidupanku. Tapi kok gak kelihatan. Tapi hari ini kita mau percaya yang pertama, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu. Mungkin belum kelihatan. Tapi kebenarannya itu ada di bawah tanah dan sedang bertumbuh. Benih yang Tuhan berikan adalah benih yang hidup. Amin. Yang kedua saudara yang kita bisa belajari hari ini, hidup di dalam panggilan Tuhan, hidup dalam penugasan. Kenapa Tuhan memberikan kita otoritas? Karena yang kedua, hidup di dalam penugasan, Tuhan mau, yang kedua media boleh bantu tampilkan, Tuhan mau kita untuk terus melangkah. Sekalipun hari ini kita belum mengerti atau jawabannya belum terlihat. Jadi kalau kita tahu hari ini hidup ini ada di dalam penugasan Tuhan, jangan berhenti ya saudara. Jangan bilang aku angkat tangan, aku menyerah, aku sudah tidak kuat lagi gitu. Saudara, hari ini teruslah melangkah, yang mau berhenti-berhenti teruslah melangkah. Kenapa? Karena langkah saudara itu penting. Tadi saya kasih contoh ya saudara, Abraham itu dia gak mengerti pagi-pagi benar, pokoknya dia respon yes sama Tuhan. Pagi-pagi benar dia siapkan kambing dombanya, dia siapkan korban alat-alat untuk mengorbankan, dia bawa Ishak pagi-pagi benar, dia jalan saudara. Dia mengerti tadi perasaannya dia mungkin di sini udah penuh dengan kesedihan, duka cita, ketakutan gitu saudara. Berapa hari? 2 hari. Kenapa? Karena pada hari ketiga, apakah ada jawaban hari ketiga saudara? Hari ketiga lebih sedih lagi saudara, bukan ada jawaban. Kenapa? Hari ketiga dia melihat tempat itu dari jauh. Tadinya belum ada bayang-bayang kan saudara, gimana anaknya akan dipersembahkan, di mana anaknya akan dipersembahkan. Setelah hari yang ketiga lebih jelas. Waduh, udah kelihatan nih tempatnya. Kok gak ada tanda-tanda Tuhan bilang dari surga gak jadi ya? Saudara, ada yang di sini merindukan Tuhan berbicara. Tapi kok Tuhan gak berbicara ya? Ngomong kek Tuhan, kasih tahu.
Oh, hari ini kita terima khotbah kebangkitan gitu. Semangat, abis ini pasti Tuhan akan berbicara. Ternyata mungkin Tuhan tetap tidak berbicara juga. Abraham maunya hari itu ada suara lagi lah dari surga bilang, Abraham tidak jadi. Aku sudah tahu imanmu. Maunya kan gitu kan saudara. Tapi ternyata suara itu terdengarnya kapan? Setelah ada di puncak gunung, setelah anaknya sudah diikat, dia sudah siap untuk menusuk anaknya, mengorbankan anaknya, baru suara itu terdengar. Pada hari yang ketiga, apakah Abraham berhenti melangkah? Tidak. Saudara, hari ini teruslah melangkah. Sekali lagi ya saudara. Khotbahnya nih hari ini gitu ya. Saya juga berusaha untuk Tuhan, saya ingin ada di situ nih. Saya ingin mengalami hal ini. Kenapa saudara? Karena gini loh saudara. Makanya tadi dikatakan ini terlihat seperti profetik gitu. Saudara, nubuatan itu sulit dimengerti saudara. Tapi ketika nubuatan itu sampai di dalam kehidupanmu, nubuatan itu Tuhan deklarasikan. Tadi ketika di Alkitab dalam Hosea dikatakan pada hari yang ketiga aku akan membangkitkan engkau. Saudara, kita terimanya gini dengan iman dulu. Karena kita ada di dalam kerajaan yang Tuhan mau kita percaya dulu baru mengerti. Bukan mengerti dulu baru percaya. Dunia ini pikiran kita maunya saudara, kita maunya adalah saya mau mengerti dulu baru saya mau percaya. Tuhan lagi mengajak kita hari ini percaya dulu baru mengerti. Bagi kita yang hari ini sedang berkata, di mana saya, apa yang sedang terjadi, musim apa yang sedang saya lewati saudara, percaya dulu hari ini Tuhan sedang mengerjakan hari ketiga ini dalam kehidupan saudara dan saya. Dan terkadang di hari ketiga tadi saudara, Tuhan cuma mau kita terus melangkah. Apakah ada bukti yang lebih jelas? Tidak. Selain masalah yang lebih jelas. Iya enggak? Abraham tadinya kan enggak kelihatan gunung itu. Setelah hari ketiga, malah gunungnya tambah jelas. Malah masalahnya tambah terlihat dengan jelas saudara. Aduh. Saudara, tapi menarik ya, Abraham luar biasa. Memang dia bapak orang beriman ya saudara ya. Responnya dia ketika melihat masalah itu bukan ngomongin masalah. Tahu saudara apa yang dia katakan? Jelas Alkitab mengatakan dia berkata kepada hamba-hambanya, tinggallah kamu di sini. Aku dan anak ini akan pergi sembayang. We will go yonder and worship kata dia. Kita akan menyembah Tuhan. Jadi penyembahan pertama tuh bukan nyanyi di gereja gini saudara. Penyembahan pertama itu ngorbanin anak saudara. Berat ya. Penyembahan kalau cuma nyanyi-nyanyi mungkin ya kita suka nyanyi gitu saudara. Tapi kalau penyembahan mengorbankan yang paling berharga, mimpinya Abraham buat 100 tahun loh saudara. Dia harus berikan bagi Tuhan. Wow, that's worship. Dan apa yang Abraham bilang? Kami akan kembali kepadamu. Dia akan pergi dan anaknya ke atas gunung. Mempersembahkan siapa saudara? Anaknya. Kenapa dia bilang sama hambanya? Kami akan kembali. Kan udah tahu anaknya mau dipersembahkan. Mau balik sama siapa Abraham? Bener gak? Tapi lihat kata-katanya Abraham. Kami akan kembali kepadamu. Mungkin di hari ketiga ini saudara, ketika keadaan masalah terlihat semakin jelas, inilah waktunya kita untuk mulai memperkatakan firman Tuhan dengan lebih keras lagi. Ada lagu gini, sing it little louder gitu ya. Mari nyanyikan lebih kuat lagi. I'm gonna sing in the middle of the storms. Saudara, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah malam, kita mau menyanyi lebih kuat lagi saudara. Abraham bilang, kami akan kembali kepadamu. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita? Hidup dalam tugas ini memang ya spesial saudara. Hidup saudara dan saya sangat spesial hari ini. Yang ketiga yang Tuhan mau kerjakan adalah, media bisa bantu tampilkan. Untuk kita menyadari bahwa jawaban yang Tuhan berikan atau pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus rela hari ini, harus siap hari ini bahwa
pemulihannya bukan seperti yang kita pikirkan. Jawabannya bukan seperti yang kita pikirkan. Saudara siap kalau hari ini jawabannya tidak seperti yang saudara pikirkan? Kita nungguin jawaban. Padahal mungkin Tuhan udah jawab. Hanya karena jawabannya tidak sesuai dengan yang kita mau, kita berpikir Tuhan tidak menjawab. Padahal Tuhan sudah menjawab, iya Tuhan sudah menjawab. Bahkan sebelum masalah itu, saudara ketahui. Sebelum saudara tahu cara menghadapi, sebelum saudara tahu cara menghandle masalah itu, Tuhan tahu caranya. Saudara cerita contohnya adalah ketika perkawinan di Kana. Mereka tidak tahu mereka kehabisan anggur. Kenapa? Karena anggur terus ada. Saudara, hari itu Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air jadi anggur bukan di tengah-tengah pesta. Dia melakukan itu di pojokan saudara. Di dekat pintu masuk. Kenapa? Karena di dekat bejana pembasuhan. Artinya kelihatan orang, bahkan pemimpin pesta, Alkitab menulis dengan jelas, pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Yang tahu hanya siapa? Yang tahu hanya pelayan-pelayan di belakang yang tahu bahwa anggur habis, anggur habis. Dan karena kepanikan orang-orang yang ada di dapur itu saudara, Ibu Maria ini, ibu-ibu tuh memang luar biasa ya saudara ya. Semuanya dia urusin yang sampai dapur-dapur detail-detail, bapak-bapak gak ngurusin itu ya saudara ya. Ibu-ibu ngurusin itu. Sampai yang ada bukan hanya di dapurnya Maria, di dapurnya punya pesta juga dia tahu gitu kan. Waduh kayaknya mulai panik nih. Dari suara paniknya aku tahu nih. Kayaknya ada yang habis nih gitu ya saudara. Jadi Ibu Maria tahu, Ibu Maria, waduh kenapa? Ini anggur habis. Dia bilang, Tuhan Yesus kamu harus lakukan sesuatu. Ngomong lagi balik-balik gitu ya, bolak-balik dan dia bilang gini, pokoknya apa aja yang anakku bilang lakukan ya. Dan anaknya hari itu suruh, ya udah isi tempayan-tempayan ini, bejana-bejana pembasuhan ini dengan air penuh. Udah diisi penuh, sekarang bawa ke pemimpin pesta. Suruh pemimpin pesta rasain. Oh, bingung juga jadi orang-orang di dapur hari itu ya saudara ya. Tapi ya udah kan cuma disuruh bawa ke pemimpin pesta. Begitu dibawa, wow, anggur yang terbaik. Dan dikatakan pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Saudara, sesuatu yang Tuhan kerjakan di hari ketiga, seringkali kita tidak bisa lihat. Jawaban yang Tuhan berikan bagi kita seringkali bukan sesuai dengan caranya kita. Tapi percayalah saudara bahwa ada jawaban yang Tuhan sedang kerjakan untuk kehidupanmu. Tuhan akan terus memberikan anggur yang terbaik. Ini hari yang ketiga. Saudara dan saya artinya kita harus merayakan apa yang Tuhan berikan bagi kita di dalam setiap kemustahilan. Keadaan yang mustahil, tidak mungkin. Dan mungkin Tuhan kadang-kadang berkata gini, udah gak usah pikirin caranya gimana. Biarkan aku mengerjakannya bagi kamu. Siapa yang hari ini mau coba-coba pikirin caranya gimana saudara? Kita semua mau pikirin caranya gimana kan? Ya tapi gimana caranya Tuhan? Pakai cara saya lah Tuhan. Saudara, Tuhan punya banyak cara. Yang perlu kita tahu hari ini, Tuhan telah memberikan jawaban lebih dari yang kita bisa tahu hari ini. Hari di mana jawaban diberikan. Hari itu ya tadi ditulis ya hari yang ketiga, vonis untuk juru makanan dan juru minuman. Ada jawaban gak hari itu? Ada jawaban. Untuk juru minuman itu jawaban yang sangat indah. Kenapa? Karena dia disuruh kerja lagi saudara. Tapi untuk juru makanan, apakah itu jawaban yang indah? Tidak. Karena setelah itu ada hukuman mati buat dia saudara. Tapi di hari yang ketiga, saya nggak mau kita lihat tentang jawaban bagus atau nggak bagus gitu ya saudara. Tapi saya mau kita melihat hari ini bahwa di hari ketiga ada sebuah jawaban. Dari apa yang hari ini mungkin menjadi penantianmu, apa yang hari ini saudara sedang lewati dalam kehidupan, hari ketiga ada jawaban. Dan kita imani di 2 bulan ini bahwa hari yang ketiga ini adalah hari di mana Tuhan mau untuk aku berada. Mungkin sederhananya gini ya saudara ya.
belajar percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Kita gak usah ikut-ikutan. Tapi waktunya udah mepet nih Tuhan. Tapi harusnya seperti ini, seperti ini. Saudara belajar percaya Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu tadi. Ya, belajar percaya bahwa kita mau terus melangkah. Belajar percaya bahwa jawaban pemulihan Tuhan sudah sediakan. Lebih dari yang kita tahu. Enak ya saudara hidup di dalam penugasan Tuhan. Kenapa? Karena ayat yang lain dalam Alkitab gini. Seorang yang bertugas katanya. Seorang yang diberikan penugasan tidak usah memusingkan dirinya dengan berbagai-bagai macam perkara. Kenapa? Karena komandannya yang akan menyediakan semua yang dia perlukan. Amin. Saudara percaya hari ini saudara ada dalam penugasan. Pekerjaanmu hari ini, pelayananmu hari ini, hubungan rumah tangga saudara hari ini. Saudara kita semua ini ada dalam penugasan. Kita tidak perlu memusingkan diri dengan hal-hal yang kekhawatiran kita. Nanti ini bagaimana nanti ini. Tuhan yang akan sediakan buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.